Halo guys, nah di depan saya ini sudah ada senapan yang sedang viral, yaitu Greyhound Mercury. Nah ini ada dua versi ya, yang atas ini adalah Greyhound Mercury yang versi compact, yang laras pendek ini larasnya hanya 31 cm, untuk bocapnya sama-sama bocap ya. Terus untuk yang compact atau yang laras pendek ini sebenarnya ada dua versi, yang pakai bocap dan pakai tabung pipa biasa. Terus yang bawah adalah yang versi long, atau kalau boleh saya bilang adalah versi tertingginya. Karena dia larasnya sudah panjang, dia panjangnya laras itu 50 cm. Dan selain berbeda pada larasnya, ini kan 31 cm, ini 50 cm ya. Bagian sandaran bahunya juga beda guys. Kalau yang versi compact atau yang laras pendek, ini sandaran bahunya tetap tidak bisa disetel. Nah ini, dia tidak bisa disetel naik turun. Sedangkan yang versi long atau yang versi laras panjang, ini bagian sandaran bahunya bisa disetel naik turun. Jadi lebih bisa disesuaikan dengan penggunaan saat membidik. Untuk menyeteli naik turun bagian sini mudah, cuma dikendorin bagian baut belakangnya ini, tinggal dinaikkan atau diturunkan, udah gitu aja ya. Jadi untuk yang versi long ini sebenarnya fiturnya sedikit lebih lengkap, karena dia dilengkapi dengan fitur popor yang bisa disetel. Dan keduanya sudah bisa dilipat popornya, ini dan itu sudah bisa dilipat semua. Untuk power, nah untuk power ini mungkin tiap orang beda-beda hasil pengukurannya. Kalau yang saya ukur kemarin untuk yang compact itu powernya di 740-an, ya naik turunnya nggak banyak lah, kadang 735, 742 gitu, anggap aja 740-an. Sedangkan yang ini adalah 820-an, kadang ya 821, 22, kadang 817 gitu ya. Intinya dia 800-an, 820-an, terus dia itu yang laras pendek 740-an. Oke. Mungkin sudah banyak yang mereview powernya, yang mereview akurasinya, dan kali ini saya tidak akan mereview power ataupun akurasi, tapi saya akan membongkar total. Untuk membongkar kenapa kok ini bisa murah harganya gitu loh. Nanti setelah dibongkar semuanya baru kelihatan, oh yang bikin murah ternyata ini gitu. Oke guys, langsung saja. Ini yang akan saya bongkar nanti yang laras pendek saja ya, karena yang laras panjang ini nanti apa ya, tidak muat di kamera mungkin. Jadi tak bongkar salah satu aja yang laras pendek, yang laras panjang biarkan utuh seperti ini. Oke, langsung saja untuk pembongkaran pertama. Yang perlu dilepas adalah bagian popor. Ini tak singkiri dulu yang laras panjang. Sebentar. Oke, yang perlu dilepas bagian pertama adalah popornya. Untuk melepas bagian popor ini cukup mudah ya. Dia menggunakan kunci L yang biasanya untuk masang mounting tele itu ukurannya sama. Ya tinggal dikendorin aja, nggak perlu lah bautnya sampai lepas, nggak perlu. Cukup dikendorin aja, terus ditarik ke atas atau didorong ke bawah bisa. Nggak bisa deng. Ini harus dilepas, sorry. Ini harus dilepas karena ternyata guys, baut ini sebagai itu kenokan yang di rel pikat ininya. Jadi ini tak lepas dulu bautnya ya. Nah setelah baut dilepas, ini ditarik ke atas. Nah ini bisa. Nah ternyata guys, bautnya itu kalau nggak dilepas dari popornya ini nggak bisa ditarik ke atas. Karena apa? Baut ini posisinya nyantol di sela-sela rel pikatingnya. Jadi memang untuk melepas popor bagian belakang, baut harus dilepas. Oke, popornya seperti ini. Ini bahannya atom atau plastik ya. Ini atom, tapi walaupun dia atom atau plastik, dia kokoh guys. Jadi jangan khawatir nanti patah. Ya kemungkinan patah pasti ada yang namanya plastik, tapi dengan bobotnya yang ringan, kemungkinan untuk patahnya itu sangat kecil. Oke, baut tak pasangkan di sini biar nggak hilang. Nah sebenarnya kalau dilihat dari konstruksinya untuk pemasangan popor lipatnya ini sangat praktis guys. Jadi seandainya nih kita mau lebih ringkas dalam bepergian ya, ini kan dilipat bisa, ataupun langsung dilepas. Ini dari sini juga bisa dilepas, terus diprotoli, dimasuk ke tas, nanti sampai lokasi hunting atau lokasi berburu ini tinggal dirakit lagi. Oke, kembali lagi. Ini popornya bahannya atom atau plastik, dan ini bagian sini ada magnetnya guys. Nah ini nempel ya, kelihatan ya, nempel tek. Nah karena apa, ini magnetnya itu nanti saat ini ditekuk, dilipat, ini nanti akan nempel di bagian sini. Nah ini kan ada tuh magnetnya juga. Nah ini magnet, tapi mungkin
magnetnya tidak sekuat yang di sini guys. Ini tak tempel begini, tak tarik ke atas. Nah, terus ini sama juga. Nah, ini kuat sekali kalau yang ini. Jadi saat ini ditekuk, dilipat, nanti ketemunya di sini. Nah, jadi seolah-olah ngunci. Oke, lanjut. Ini bagian popornya. Terus ini sandaran pipi. Ini bisa dilepas juga ya. Dilepas. Dan sayangnya ini nggak bisa naik turun ya, nggak bisa naik turun ataupun maju mundur. Jadi sandaran pipinya itu letaknya ya cuman di sini, gitu loh. Oke, jadi kalau dilepas wujudnya itu seperti ini. Nah, ini seperti ini. Terus ini sandaran pipinya. Oh, ternyata bisa dimaju mundurin guys. Nah, ini terdapat 4 mur, 4 dudukan baut, 4 lubang baut untuk ini. Oh, jadi ini bisa dimaju mundurkan ternyata. Kalau tadi kan posisinya kalau nggak salah di sini ya. Nah, di sini bisa digeser maju. Seret. Dek. Nah, seperti ini. Nah, jadi memang dugaan saya keliru karena saya tadi bilang ini nggak bisa disetel maju mundur, ternyata bisa. Jadi ini posisi di depan, terus ini posisi di belakang. Oke, lanjut. Nah, bagian popor sudah, taruh sini. Nah, taruh sini semuanya, popor beserta baut-bautnya. Oke, lanjut lagi. Oh, untuk bagian apa lagi ya? Nah, kondisi apa? Chambernya. Kondisi chamber kalau tanpa popornya itu, dia juga tidak wagu, guys. Wagu itu apa ya? Ya, itu bahasa Jawa sih. Intinya dia tetap pantas gitu loh. Jadi walaupun dia tanpa popor belakang, dia dipegang seperti ini pun seolah-olah seperti pistol ya. Karena apa? Bagian belakangnya ini rapi. Tidak ada lubang-lubang untuk setelan power dan lain-lain seperti senapan lokal itu. Karena ini rel PKT ini dudukan untuk popornya dan ini dudukan untuk rel telenya, mounting telenya. Oke, jadi seperti ini kalau tanpa popor belakang, jadi seolah-olah seperti pistol. Apalagi nanti seandainya ini dilepas, botolnya dilepas ini, terus pakai tabung yang pipa itu mungkin malah benar-benar bisa pistol. Nah, begini seperti ini guys. Oke, lanjut. Ini peredamnya, tak lepasin dulu. Untuk peredam, nah ini sebenarnya keren guys. Sebenarnya peredamnya itu keren, modelnya itu minimalis, kualitasnya juga nggak abal-abal. Tapi sayang, ini peredamnya masih kurang senyap. Nah, banyak yang mengeluhkan ini peredamnya ini kurang senyap. Ya karena di dalamnya seperti itu guys. Nggak ada gaswolnya, dia cuma ring-ring sekat seperti itu. Nah, jadi ya harap maklum lah, harga murah kita nggak usah nuntut banyak-banyak gitu loh. Oke, penampakannya seperti ini kalau tanpa peredam. Dan untuk drat peredamnya ini, nah, ukurannya ini setengah UNF. Atau yang sering disebut atau dikenal dengan drat impor, seperti yang dipakai di senapan FE, GW100 dan Hudson dan lain-lain. Senapan impor itu pakainya drat ukurannya setengah UNF guys. Dan ini juga ukurannya setengah UNF. Jadi peredam ini nggak bisa dipasang di drat lokal ya. Karena apa? Karena akan lodo atau kebesaran. Oke, peredam sudah tak lepas, taruh sini juga. Nah, sekarang posisinya sudah tanpa peredam. Dan ini larasnya itu sebenarnya di dalam guys. Karena apa? Ini serombong dan ini adapter lagi gitu loh. Jadi ini tak lepasin dulu. Nah, ini tak lepasin. Oh iya, ini masih ada anginnya guys. Nah, masih ada anginnya. Ini tak gembosani dulu. Nah, kasus kemarin. Nah, ini sedikit bahas kasus kemarin ya. Kemarin pas baru datang ini. Ini seret sekali. Bagian side levernya seret dan sekarang sudah lancar guys. Nggak tahu kemarin seretnya karena apa. Kemungkinan terlalu banyak pelumas di dalam. Soalnya kemarin waktu datang itu kokangannya itu sudah tak kokang seperti ini toh, seret. Sudah sampai tengah ini, kokang udah tengah. Untuk narik ke belakang itu beratnya minta ampun. Saya takut patah toh kemarin. Akhirnya di sini tak lap-lapi pakai cotton bud bagian sela-selanya sini, pakai cotton bud itu sama tisu dan alhamdulillah sekarang sudah lancar. Dan suaranya seperti ini guys. Kalau tanpa peredam. Nah, lumayan keras ya. Suaranya seperti ini. Dan ini kokangnya sudah lancar sekali. Nah, kalau pakai peredam, perbedaan senyapnya enggak banyak karena peredamnya memang kurang senyap. Dan nanti saya akan membuat peredam untuk Greyhound Mercury ini supaya bisa lebih senyap. Nah, ini kalau pakai peredam. Nah, ini kalau pakai peredam suaranya seperti ini. Oke, langsung aja akan tak bongkar. Dan mohon disimak baik-baik, jangan di skip-skip biar nanti kalau jenengan mau ikut-ikutan bongkar tidak bingung. Oke, ini untuk gembosi angin guys. Lubangnya di sini. Ini digembosi aja dulu pakai kunci L kecil. Nah, ini untuk gembosi angin.
Nah, oke guys, tadi tak percepat ya. Ini anginnya sudah habis, ini sudah benar-benar nol. Nah, ini tabung sudah bisa dilepas guys. Dan ukuran tabungnya ini adalah 360 cc. Nah, oke, ini tabung tak lepas. Dan ini tabungnya dingin, mengeluarkan embun karena saat digembosi itu langsung mendinginkan diri. Ya, oke. Tabungnya ini. Nah, tabungnya juga ya kualitasnya kualitas standar lah. Dengan pressure tested by United States Department of Transportation. Nah, beratnya 0,49 kg atau setengah kilo kurang 0,1. Nah, terus volumenya 360 cc, dimensinya 50 ml, 50 mm atau OD-nya 50. Terus panjangnya 29 cm. Terus working pressure-nya 3000 psi, test pressure-nya di 5000 psi. Oke, ini tabungnya dan ukuran dratnya adalah M18. Tabung sudah terlepas, taruh sini. Lalu, nah, kalau sudah digembosi, sudah dilepas tabung, jadi penampilannya itu seperti ini, guys. Jadi memang malah terlihat seperti pistol. Dan seandainya ini dikasih laras pendek segini, pendek lah. Terus tabungnya hanya segini, malah benar-benar mirip pistol gitu. Oke, tabung sudah terlepas. Sekarang untuk melepas rombong, ini rombongnya karbon guys, asli karbon. Nah, dilepas saja, adapter depannya ini dilepas, diputer. Nah, nanti akan terlihat larasnya. Nah, dan laras aslinya itu adalah ini guys, panjangnya hanya 30 cm. Jadi saat terpasang serombong, seperti ini, kan sudah terpasang serombong, terus terpasang drat adapter untuk peredam, ini panjang larasnya itu nambah 2 cm guys, jadi 33 cm kalau nggak salah. Sedangkan panjang asli larasnya itu hanya 31. Oke, serombongnya ini karbon. Untuk OD-nya tak ukur sekalian. OD serombongnya adalah OD serombongnya adalah 22, ketebalan 1,1 mili. Oke, ini udah taruh sini lagi biar ngumpul semua. Dan ini adalah adapter untuk drat peredamnya guys. Jadi di adapternya ini ada lubang-lubang 1, 2, 3, 4. Lubang ini fungsinya adalah untuk membuang angin ke dalam serombong. Jadi begini guys, saat ini terpasang ya. Saat ini terpasang seperti ini, sudah mentok dus. Nah, ini kan saat ditembakkan itu angin yang dari laras tidak sepenuhnya dibuang ke depan, tapi ada sebagian yang dilempar ke belakang atau di dalam serombongnya. Nah, jadi nanti kalau dipakai lama-lama, biasanya nih bagian larasnya ini akan ada kotoran semacam kayak residu mimis gitu. Lama-lama biasanya kayak gitu. Makanya diusahakan bagian laras ini selalu dibersihkan ya. Kalau udah dipakai beberapa kali itu dibersihkan, dibuka serombongnya terus dilap gitu. Oke, ini serombongnya. Ini adapternya. Dan faktanya adalah guys, ini drat peredam yang diadapterkan ukurannya setengah ULF atau sering disebut dengan drat impor. Nah, padahal di larasnya ini juga bisa langsung dipasangin peredam guys. Dan ini ukuran drat peredamnya adalah drat lokal. Nah, ini peredamnya ini tak pasang di sini. Bisa, tapi lodo alias oblak karena ukuran peredamnya ini adalah drat impor. Nah, sedangkan di larasnya adalah drat lokal atau M12. Jadi ini lodo, dipasang di sini lodo alias oblak. Nah, kalau mau dipakein peredam lokal, nah ini bisa, ini kan peredam lokal nih, bener-bener lokal nih. Tak pasang di sini langsung bisa, guys. Jadi faktanya adalah jika memang mau pakai peredam lokal ya bisa, tapi tanpa serombong ya. Jadi karena larasnya ini sudah ada drat peredamnya dan ukurannya drat lokal alias M12. Jadi pakai peredam lokal langsung bisa. Seperti ini penampakannya kalau langsung ngedrat di larasnya. Cuman kalau memang terpaksa mau pakai serombong, ya jangan pakai serombong yang ini. Kalau mau pakai peredam lokal misalnya nih, mau pakai peredam lokal langsung ngedrat di laras. Jadi beli aja pipa aluminium atau apalah terserah yang OD-nya sama dengan ini, dipasangkan seperti ini, tapi dipotong disesuaikan sesuai dengan panjang
larasnya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau mau misalnya mau pakai peredam lokal tanpa menggunakan adapter langsung ngedrat di laras, bisa seperti ini guys. Jadi ini dikurangi 2 cm. Ini panjangnya berapa ini? Kita ambil meteran dulu ya guys. Nah, oke, ini tak ukur pakai meteran. Panjang serombongnya adalah 23,2 cm. Nah, ini kalau mau menggunakan peredam lokal yang langsung ngedrat di laras ini, berarti ini hanya butuh serombong dengan panjang 21,2 lah. Itu ya. Jadi ini ternyata bisa langsung pakai peredam lokal tanpa menggunakan serombong, atau menggunakan serombong pun bisa. Oke, langsung aja lanjut. Ini tak lepasin dulu peredam lokalnya. Jadi kenapa yo? Ini sudah ada drat peredamnya, kok masih dikasih adapter untuk drat peredam lagi? Ya mungkin tujuannya adalah untuk memaksimalkan buangan angin guys. Karena apa? Karena dengan adanya lubang ini, diakui atau tidak, angin yang meluncur ke depan ke peredam itu berkurang drastis. Karena apa? Sisanya itu dilempar ke belakang atau ke dalam serombong. Oke, lanjut. Ini adapter peredamnya, bahannya dural atau aluminium. Taruh sini dulu. Terus untuk panjang laras guys. Nah, panjang laras kan sesuai spek, dia 31 cm, dan ternyata setelah saya ukur menggunakan meteran, bener guys, 31 cm pas, tidak kurang tidak lebih. Oke. Dan untuk OD larasnya ini sepertinya lebih besar dari laras Greyhound T-Rex. Kalau T-Rex itu OD larasnya adalah 12 mili. Kalau ini berapa kira-kira? Nah, ini OD larasnya adalah 13 mili guys. Jadi OD laras Greyhound Mercury itu lebih besar daripada OD larasnya Greyhound T-Rex. Dia ini sudah 13 mili, sedangkan T-Rex itu adalah 12 mili. Oke. Jadi seandainya ini mau diganti dengan laras-laras lokal, itu pilihannya banyak sekali. Karena laras lokal itu kan ada yang OD 13, 14, 16 gitu ya. Sedangkan laras Greyhound sendiri, sepaham saya, yang dipakai untuk Greyhound T-Rex itu OD-nya 12, sedangkan yang dijual sebagai laras blank atau laras spare part itu OD-nya 15. Oke, sekarang kita lepas bagian dudukan bawah sini. Ya, mohon maaf nanti mungkin videonya ini durasinya sangat panjang ya guys, karena pembongkaran total ini akan saya bongkar dengan sangat teliti dan supaya jelas. Jadi supaya bisa dipahami, dan seandainya ada yang mau meniru membongkarnya itu tidak bingung. Oke, sekarang bagian rel PKT ini bawah, ini bisa dilepas juga. Ini menggunakan kunci L dan ukurannya sama yang di atas tadi ya, kunci L yang untuk biasanya untuk masang tele. Ini bautnya ada 3 guys, dan ini bahannya plastik ya guys ya, sama seperti popor belakang tadi. Oke, ini sudah bisa dilepas. Bautnya 3 ini, taruh depan sana. Nah, terus ini tinggal tarik aja ke bawah. Nah, ini adalah pelindung dari bagian bawah sini, sekaligus sebagai dudukan atau rel PKT ini, mungkin kalau mau dipasang senter atau bipod ya. Dan ini banyak atom alias plastik sama dengan popornya belakang. Dan ini bentuknya keren guys, saya suka ini. Ini bentuknya keren dan presisi sekali. Oke, langsung aja lanjut. Bagian itu tak kembali di sana ya. Nah, ini sekarang adalah untuk melepas bagian sini. Dan ternyata guys, chambernya ini bisa dikatakan monoblok ya, monoblok. Dan ini chambernya bahannya itu aluminium. Ini aluminium, bukan plastik. Yang plastik hanya ini. Nah, ini rel PKT ini samping ini plastik, samping kanan, samping kiri ini plastik semua, dan belakang ini plastik juga. Dan ini pun bisa dilepas guys, tak lepasin dulu ya. Ini menggunakan baut L, kunci L kecil. Nah, jadi rel PKT ini samping ini berfungsi bila mana mau ditambahi aksesoris, mungkin apa itu senter lah atau apa gitu ya. Ini bautnya kecil guys, ini kunci L nya pun kecil. Ini bautnya lumayan panjang, ngedratnya di chamber langsung ini.
Nah, ini adalah rel pikat ini bagian samping kanan ini banyak atom alias plastik dan bawahnya itu seperti ini. Ini baunya 2, biarin aja nempel di situ, jangan dilepaskan, tidak hilang nanti. Oke, lanjut. Ini tak taruh sini, dikumpulkan dengan teman-temannya. Nah, terus ini ada pentolannya atau kenokannya untuk supaya tidak bergeser-geser. Nah, jadi pentolan ini nanti ngenok di bagian legokan sini. Jadi memang posisinya dia fix, tetap tidak geser-geser dan presisi. Oke, yang lanjut bagian sebelah kiri. Pokoknya tak protoli habis guys, tak protoli semua. Biar tahu, biar anda tuh tahu, oh ternyata konstruksinya seperti ini gitu. Yang pasti untuk membongkar senapan seperti ini dibutuhkan ketelitian, keberanian, dan kunci-kunci yang harus lengkap. Kayak kunci L itu harus punya dari ukuran 1,5 mili sampai ukuran 5 mili minimal harus punya untuk membongkar-bongkar seperti ini. Oke, ini tak lepasnya juga biar nanti benar-benar telanjang ini apa chambernya. Nah, ini rel pikat ini bagian kiri udah tak lepas, taruh sini ikut saudaranya. Dan tampilannya seperti ini guys. Nah, kalau tanpa rel pikat ini tuh dia langsing alias slim. Karena tadi kan dia terlihat kekar kanan kiri ya, karena ada ini ada rel pikatinya. Sekarang setelah dilepas dia benar-benar ramping. Oke, lanjut. Sekarang untuk melepas bagian tabung. Dan ini tabung ini atau bagian dalam sini, ini sudah ada regulatornya. Dan untuk melepas tabung ini dari chamber itu ada bautnya dari bawah. Nah, oke. Ini kita lepasnya dulu menggunakan kunci L sama, ukuran 3 mili kalau nggak salah ini. Nah, berat guys. Nah, ini berat, mungkin masih kenceng ya, baut-bautnya masih kenceng, masih perawan. Jadi bukanya itu agak susah. Ini bautnya 2. Jadi rumah valve ini dia tidak menyatu dengan chambernya, alias dia terpisah dari chamber. Jadi chamber itu berdiri sendiri, hanya menggendong laras dan ruang hammer. Sedangkan rumah valve itu berdiri sendiri di bagian sini guys. Nanti tak tunjukin semua ya. Nah, kalau baut sudah dilepas, untuk mengeluarkan ini, untuk mengeluarkan bautnya. Nah, ini bautnya sudah keluar semua 2. Taruh sini. Nah, ini tinggal ditarik ke depan. Nah, ditarik ke depan, seret. Nah, seperti ini guys. Ini adalah rumah valve. Dan ini adalah lubang untuk mengembosi angin tadi. Terus cincin ini sudah mengunci di sini dan ini bisa dilepas dengan cara dikendorin. Jadi cincin ini adalah sebagai pengikat bagian ini. Ini apa ini? Ini adalah pentokan serombong. Nah, pentokan serombong kan mentoknya di sini, des, seret. Nah, terus yang bagian ini yang masuk ke chamber, yang masuk ke sini. Jadi yang bagian kecil ini masuk ke chamber, yang bagian besar ini masuk ke serombong. Dan ini bisa dilepas dengan cara ngendorin baut ini. Nggak usah dilepas bautnya, digendorin aja, set. Nah, ini sudah bisa dilepas. Dan untuk melepasnya harus ke belakang ya guys, ke arah rumah valve. Nah, ini cincinnya, keren sih. Ini full CNC dan ini banyak asli dural. Ini sama dural juga. Aluminium dural. Dan ini sudah di warna hitam. Wah, kok keren sekali ini. Oke, lanjut. Bagian sini sudah. Terus untuk bagian chamber nanti ya. Sekarang kita bahas dulu bagian rumah valve. Nah, rumah valve ini kalau saya perhatikan ukuran bagian sininya ini kok kayak seukuran dengan yang rumah valve-nya Grillon T-Rex. Tapi sayangnya saya sudah nggak ada Grillon T-Rex klasik di rumah, jadi nggak bisa membandingkan langsung. Dan ini bisa dilepas, nah, dengan cara diputar guys. Ini agak berat ini. Mudah-mudahan udah nggak ada anginnya ini. Nah, ini diputar untuk ngendorin. Nanti untuk melihat dalaman rumah valve-nya itu sebesar apa gitu loh. Mungkinkah bisa dipasangi plenum? Kan sekarang musimnya itu plenum. Nah, oke, ini tutup bagian belakangnya. Nah, ini regulatornya guys. Dan dugaan saya adalah regulator ini dengan regulatornya Grillon T-Rex klasik kayaknya sama. Model dan ukurannya kayaknya sama. Terus ini bagian dalamnya itu. Nah, bagian dalam sana ini bisa dilepas juga mungkin loh ya. Melepasnya ini boleh. Oh, ini melepasnya saya. Jadi apa ya?
dia nggak ada plenumnya guys. Jadi rumah valve ini posisinya seperti ini, posisi saat terpasang ya, itu posisi regulnya seperti ini guys. Ini tak geser dulu, nah biar kelihatan. Nah posisinya seperti ini, jadi memang dia belum ada plenum. Oke, langsung lanjut melepas bagian ini. Nah, regulator dilepas. Ini kebetulan adalah kunci bawaan pompa. Waduh, ini susah guys. Susah, berat. Piye ya? Wah ya, ini tak coloknya pakai kunci L untuk pegangan supaya tidak lari. Oke, lanjut. Pelan-pelan. Aduh. Kok nggak bisa dilepas ini? Sabar. Nah, udah terlepas guys menggunakan kunci Inggris tadi. Nah, menggunakan kunci Inggris baru bisa dilepas. Oke, lanjut guys. Dan ini adalah regulatornya, penampakannya seperti ini. Dan ini sepertinya memang ukuran dan bentuknya sama dengan yang dipakai di Greyhound T-Rex Classic. Nah, ini adalah regulatornya. Taruh sini dulu. Terus ini adalah pengganjal guys. Jadi ini tadi, ini bahannya teflon kalau nggak salah nih. Ini sebagai pengganjal per valve. Jadi per valve baru ditekan oleh regulator seperti ini. Kenapa harus dikasih pengganjal ya? Kenapa tidak langsung begini aja gitu? Tapi entahlah, yang pasti ini dalamannya seperti ini. Terus untuk bagian valve-nya, nah valve-nya ini guys. Wah, ini pelumasnya banyak sekali. Wah, ini boros ini. Yang raket ngawur ini. Kasih pelumas sampai kelompok-kelompok seperti itu guys. Nah, itu bagian dalamannya seperti itu. Itu dalaman ruang valve-nya. Ya lumayan besar lah ya. Untuk berapa cc-nya saya kurang tahu. Yang pasti dia lumayan besar. Kedalamannya ini berapa kira-kira? Kedalaman ruang valve. Kedalaman ruang valve 51,95, anggap aja 52 mili atau 5 cm. 5 cm dikurangi kedalaman drat regul yang masuk ke dalam. Nah, 1 cm anggap aja ini berapa ini? 9,5 mili. Jadi kedalaman atau ruang valve-nya ini adalah 52 dikurangi 1 cm, yaitu 51. Lihat dengan kedalaman 51. Kok 51? 52 mili dikurangi 10 mili, jadi tinggal 42 mili. Jadi ruang valve-nya ya lumayan besar lah. Tuh, perhatikan ruang valve-nya. Dan untuk as valve-nya ini kecil guys. As valve-nya ini hanya 2 mili. Dan ini sepertinya ukuran as valve dan ukuran valve-nya ini sama dengan yang dipakai oleh Greyhound T-Rex Classic. Jadi Greyhound T-Rex Classic itu as valve-nya juga kecil seperti ini. Terus valve-nya juga modelnya seperti ini. Tapi untuk yang Greyhound T-Rex Classic as valve-nya itu sedikit lebih panjang guys. Sepertinya sedikit lebih panjang. Sayangnya sudah nggak ada barang di rumah, jadi saya nggak bisa bandingin ya. Oke, ini valve-nya, ini ruang valve-nya, dan ini adalah teflon. Nah, putih-putih ini adalah teflon sebagai penyekat angin supaya angin itu tidak bocor. Kan ini kan masuk ke chamber sini threadless. Nah, teflonnya itu kan nanti nempel di dinding bagian atas chamber sini, lalu dibaut dari bawah, baru dia rapat. Dan ukuran lubang transfernya guys, ukuran lubang transfernya 3,7 mili. Nah, ukuran lubang transfernya 37 mili. Oke, ini per valve, ini pengganjal per valve. Terus ini valve-nya ya, ini valve-nya udah tak taruh sini semua dulu. Terus ini regulatornya tak taruh sini juga. Terus ini rumah valve-nya. Oke, lanjut. Ini tak taruh sini juga. Terus bagian depan, nah ini saya masih bingung cara ngelepas ini gimana. Apa mungkin lubang ini ya, apa? Ini apa itu? Baut. Tak lepasin dulu coba. Ini baut apa saya nggak tahu.
Oh alah. Ternyata guys, ternyata adapter Z ini tak anggap adapter Z ya. Dia nempel di bagian sini tidak ngedrat guys. Dia modelnya ditelusupkan seperti ini, slap gitu. Lalu dibaut dari depan. Oke. Pantas tadi tak putar nggak bisa. Ternyata dia cuman modelnya seperti ini. Dan ini ada sealnya 2. Dan ini pelumasnya banyak sekali, aduh. Oke. Dan di bagian lubang ini ada lubang kecil-kecil. Yang ke atas, yang di atas itu adalah lubang yang menuju ke tabung. Nah, ke saluran ini. Terus yang bagian samping itu adalah yang menuju ke mano. Oke, ini nanti tak bongkar juga itu nanti. Sekarang ini dulu. Dan ini cukup ditekan ke belakang. Nah, straight. Nah, ternyata dalamannya seperti ini, guys. Walah, guys. Nah, ini dalamannya seperti ini. Jadi ini silinder buntu ya. Memang bagian sini tuh buntu, guys. Tidak ngedrat. Kalau yang ngedrat kan bagian bawah nih. Dia ngedrat. Kalau bagian sini adalah buntu. Karena apa? Ini dikunci menggunakan ring seperti ini. Nah, oke. Dan ini ini bolongannya mana? Oh, alah. Jadi saluran anginnya itu di samping, guys. Dari lubang ini, gitu. Set tembus ke bagian sini. Sedangkan yang lubang ini adalah buntu, karena ini adalah lubang baut. Lubang baut sebagai pengunci ini. Oke. Taruh sini dulu. Dan ini silindernya. Ini OD-nya berapa ini saya? Rumah valve silindernya ini OD-nya adalah 34,8. Nah, adapter Z-nya ini bisa dilepasin juga semuanya. Ini tak lepasin dulu. Nah, ini kan baut L ini tadi untuk baut sini ya. Ini tak kumpulkan di sana. Oke. Terus saya tak lihat dulu satu persatu. Nah, ini lubang bawah ini. Nah, ini ada lubang bawah, ada kunci L-nya. Ini bisa dilepas dan ini sebenarnya hanya lubang mati alias tidak ada tembusannya. Karena dia sebenarnya dibur untuk membuat jalur angin yang dari tabung ke ruang valve. Dan fungsi dari baut L ini adalah untuk menutup lubang ini. Oke, kita taruh lagi supaya nggak keliru, nggak hilang. Dan di dalamnya sana ada apa? Ada itu ya, teflonnya, guys. Jadi kalau mau ngembosi angin, guys, itu bisa lewat baut ini ataupun bisa lewat baut yang ini. Jadi terserah mau pakai yang mana untuk ngembosi angin. Karena sudah disediakan 2 jalur. Terus ini tak ngambil lubang. Sebentar guys. Nah, bagian sini adalah jalur quick fill, guys. Nah, quick fill-nya kan di sini. Ini adalah lubang quick fill. Terus jalur anginnya itu ke sini. Ini tak lepas dulu. Jadi jalur quick fill hanya menggunakan ini mekanisme valve quick fill-nya ini ya. Oke, terus sedangkan baut itu lubangnya ini adalah lubang angin yang menuju ke chamber. Jadi quick fill kan masuknya dari sini melewati lubang yang ditutup pakai baut stainless ini tadi gitu. Terus untuk pembacaan tekanan tabung itu lewatnya lubang ini untuk pembacaan tabung sekaligus dialirkan menuju ke ruang valve. Jadi jalur-jalurnya seperti itu ya, guys. Oke, seperti ini adapter Z-nya. Mudah-mudahan dipakai jangka panjang kuat, guys. Karena apa? Adapter Z ini hanya ditopang oleh satu baut. Nah, jadi seperti ini set. Nah, kan ngunci toh di baut dari sini gitu loh. Mudah-mudahan dipakai jangka panjang kuat. Karena saya awalnya tak pikir dia ngedrat seperti bagian belakangnya ini kan dia ngedrat ya, yang ke rumah valve-nya. Ternyata dia tidak ngedrat. Oke, lanjut. Ini adalah adapter Z beserta perintilannya. Taruh sini. Sekarang adalah cara mengeluarkan laras. Oke, larasnya ini dibaut cukup 2. Nah, bautnya itu di atas 2. Dan ini ukuran baut L-nya
ya seperti yang dipakai di baut-baut pengunci laras di chamber lokal ya. Gak tahu ini kok seret sekali atau memang saking presisinya. Jadi putaran bautnya itu berat guys. Padahal ini sudah hampir lepas. Padahal nggak ada lemnya ini. Tapi nggak apa-apa, tak lepas sekalian aja lah. Tuh, ini baut L pengunci laras. Baut L pengunci laras ini cuma 2, cukup 2. Karena ada tuh chamber lokal yang baut pengunci larasnya itu 4, 1, 2, 3, 4. Padahal 2 itu cukup. Bahkan 1 mungkin cukup ya. Oke, ini larasnya tinggal ditarik keluar pelan-pelan supaya sealnya tidak sobek. Oke, ini larasnya guys. OD13 utuh, bener-bener utuh ini. Dan di bagian sini ini ada nomor serinya. Ya, anggap aja nomor seri lah ya. Ini tertulis 2500 berapa. Ini pokoknya ada nomor seri lah. Terus ini ada cowakan 2, ini adalah lubang untuk mengunci posisi laras. Jadi saat dibaut dari atas chamber, posisi bautnya itu nembus sampai ke pentokan di larasnya. Dek. Jadi laras itu sudah pas posisinya, yaitu lubang transfernya itu pas. Dan apesnya guys, aduh apesnya. Ini kenapa lubang transfer besarnya cuma segini guys? Padahal gini loh. Ini lubang transfer di laras di rumah Philip. Ini ukurannya 3,7 atau 3,79. 3,8 lah, anggap aja 3,8 mili ya. Nah, tapi yang dilaras guys, ukurannya kecil sekali. Kecil sekali ya lah. Ini berapa ini? 2,89 guys, atau tak pas guys. 2,96 atau anggap aja 3 mili lah ya. Digenepi 3 mili lah. Ini ukuran lubang transfer di larasnya cuman 2,96 mili atau anggap aja 3 mili pas gitulah ya. Jadi dengan lubang sekecil ini guys, ya pantas. Powernya tadi cuma nangkring di 740-an. Ya mungkin loh ya, mungkin seandainya lubang ini dibesarkan sedikit atau dibikin 4 mili katakanlah, atau dibikin sama dengan lubang yang di lubang transfernya. Ini adalah teflon di lubang transfer yang di rumah Philip guys. Jadi ini, nah katakanlah di sini tuh, seandainya lubang transfer di laras itu disamakan dengan lubang transfer yang di teflonnya itu minimal sama lah dengan yang di teflonnya itu, mungkin powernya akan sedikit lebih tinggi. Maksudnya ya lebih dari 740 mungkin lah. Saya ini lubang transfer loh guys, senapan PCP kok cuma segini, wah Jan. Tapi tidak apa-apa, kita nggak usah berharap lebih. Dikasih harga murah dengan bentuk sekeren ini ya syukur alhamdulillah, nanti dioprek sendiri gitu ya. Dan jumlah alurnya guys, jumlah alurnya alah nggak kelihatan ya, ini alurnya 12 gitu aja ya. Terus kroningan bagian depan, nah kebiasaan greyhound ini, tapi alhamdulillah ini kroningannya bagus. Soalnya saya beberapa kali menemui laras greyhound, laras T-Rex klasik itu kroningannya hancur bagian depan guys. Nah ini alhamdulillah ini sudah halus guys. Nah ini kroningannya udah halus nih, kelihatan nggak toh? Nah ini halus dan bener-bener rata gitu loh. Saya tak perbesar ya, kelihatan nggak kira-kira? Nah ini kroningannya nih, kroningannya halus dan rata. Karena apa? Saya pernah menemui kroningan itu wis hancur, wis ini nggak presisi, nggak rata, kasar sekali ya. Aku rasanya maut. Tapi alhamdulillah ini dapat yang kroningannya bagus, dan untuk loadingnya nih alhamdulillah juga bagus. Oke lanjut, ini bagian larasnya dengan OD13 panjang 31 cm. Tak taruh sini. Ya. Nah sekarang yang bagian inti adalah chambernya, yaitu ini adalah chamber aluminium, atau bisa dibilang ini adalah aluminium cor, aluminium cetak. Ini bukan dari blok aluminium terus di CNC dengan dibentuk seperti ini, enggak. Ini adalah dicetak seperti yang dilakukan di chamber-chamber yang dipakai di airsoft gun. Oke langsung aja kita copot dulu bagian gripnya. Dicopot menggunakan baut L ukuran 4 mili guys, jangan salah ya, ini 4 mili. Bautnya cuma satu ya, memang umumnya baut di grip itu cuma satu aja cukup.
Nah, gripnya ini terbuat dari karet. Karet campur atom paling, soalnya ini empuk. Bener-bener tidak kaku gitu loh. Elastis dia. Ini bahannya karet. Dan ini ada lapisan atomnya. Nah, kelihatan toh. Ini karet, terus ini ada lapisan atom atau plastiknya di tengah sini. Ya mungkin untuk dudukan itu ya. Dudukan apa? Sebagai tahanan atau sebagai penguat saat dibaut. Oke, ini adalah gripnya. Nah, sekarang inilah chamber utamanya. Ini adalah lakon utamanya gitu loh. Nah, bagian-bagiannya itu seperti ini, guys. Nah, itu adalah ruang valve, terus itu hammer. Itu kelihatan ya. Buntir-buntir itu hammer. Nih tak tarik lukanya nanti kan undulup-undulup. Nah, kelihatan enggak tuh? Nah, itu hammernya. Nah, dan di ruang valve-nya itu seperti itu modelnya, guys. Ya, presisi lah. Ini presisi. Walaupun dia aluminium cor atau aluminium cetak, tapi dia presisi. Dan itu lubang transfernya, yang tengah itu kan ada lubang 3 tuh. Nah, yang kanan kiri pinggir itu adalah lubang untuk pengunci di rumah valve-nya tadi. Sedangkan yang tengah itu adalah lubang transfer, guys. Dan lubang transfernya ini tembus dari atas. Nah, dari atasnya tembus. Tuh kelihatan tuh. Nah, jadi saya kelihatan toh. Nah, itu ada lubang transfer yang tembus. Jadi lubang transfernya sesuai dengan letaknya, sesuai dengan baut yang ini, baut pengunci laras yang belakang. Oke, ini untuk lubang larasnya yang sedikit rodok nyeleneh, guys. Lubang laras ini, guys, nah ini ada 3 step ukuran. Yang bagian depan, ini tak lepasin dulu ya. Ini adalah dudukan serombong tadi. Ini cincinya. Yang bagian depan ini ukurannya, nah, yang bagian depan sini pinggir ukurannya sesuai dengan dudukan serombong. OD-nya berapa? Ya diukur dulu. Nah, OD-nya dudukan serombong yang masuk ke chamber, OD-nya 16,9 atau anggap aja 17. Mungkin 17 lubangnya sini mungkin. Nah, jadi lubang chamber yang bagian depan itu yang dimasuki dudukan serombong ini ukurannya 16,9 mili. Oke. Terus untuk bagian bawahnya itu kan ada 3 step ukuran. Yang paling pinggir ini 16,9. Terus yang ada geret-geretannya, kelihatan nggak itu? Ada geret-geretan atau garis-garisnya. Ini juga ukurannya beda, guys. Tak ukur dulu. Ukurannya adalah 14,3 mili. Nah, padahal larasnya itu kan OD-nya 13 ya tadi ya. Dan ternyata yang OD 13 adalah yang bagian dalam sana, guys. Nah, jadi lubang di chamber ini ada 3 step ukuran. Yang pinggir ini tadi berapa itu? 16,9. Terus yang bawahnya yang ada garis-garisnya kasar ini adalah 14,3. Terus yang bagian dalam sana yang mendekati ya itu kan ada lubang kelihatan bagian atas itu. Bagian atas itu ada lubang 2 atau itu. Nah, itu lubang pengunci laras yang dari atas rombong dari atas apa tadi? Chamber. Nah, itu adalah yang lubang sebenarnya sesuai dengan OD larasnya. Jadi OD larasnya ini kan 13 nih. Nah, terus ini masuk ke sini masih lodo karena ini OD-nya 16,9. Terus masuk segini atau tepatnya sampai di depan baut pengunci laras ini. Ini masuknya adalah 14, sekian tadi, 14,3. Makanya lodo ini. Nah, baru dia akan terasa pas itu saat sudah melewati ini lubang 2 sebagai pengunci laras dari atas sampai ini. Ini baru pas. Jadi nggak tahu saya kenapa ini kok tidak dibikin utuh ya. Maksudnya tidak dibikin utuh dari bawah sampai ke atas ini tidak dibikin utuh OD 13 gitu loh. Kenapa harus bertahap mulai dari 16 sampai ke 14 baru ke 13? Ya mungkin pabrik membuat seperti itu ada pertimbangan lah mungkin loh ya. Oke, lanjut lagi. Jadi intinya lubang laras di sini ukurannya tidak OD 13 semua. OD 13 itu hanya bagian sini. Terus bagian tengah 14,3.
terus bagian depan 16,9. Nah, jadi faktanya seperti itu guys. Oke, lanjut. Untuk melepaskan side lever ini perlu trik khusus guys. Jadi tidak bisa hanya dengan melepas baut ini dan pantai ini, nggak bisa. Ada trik khususnya. Triknya seperti apa? Jadi gini guys. Ini tak bongkar dulu aja ya. Ini yang pasti trigger harus dilepaskan semua. Terutama ini safety triggernya juga harus dilepaskan. Ini modelnya keren. Nah, kita lepasin dulu. Ini juga menggunakan baut L kecil. Nah, ini dilepas. Dan ini kayaknya ada baterainya nanti, ada baterainya. Karena apa? Ini terasa klik-klik. Ini bautnya kecil sekali. Terus ini ditarik aja. Nah, ini adalah tuas lock safety trigger. Oke, tak taruh bawah. Terus ini didudul keluar atau didorong keluar. Sret. Nah, didorong keluar, nanti baterainya keluar mungkin. Nah, oke. Setelah keluar, isinya seperti ini guys. Nah, ini ada baterainya. Baterainya itu kecil sekali, jangan sampai hilang ya. Karena kalau sampai hilang ini nyari ukuran yang pas itu susah. Oke, ini mekanisme lock atau safety triggernya. Tak taruh sini. Terus ini adalah dudukan pir gotri. Gotri tadi kan bisa klik-klik karena ada pir penekannya, yaitu di sebelah sana. Ini tak lepas dulu. Jadi biar nanti chamber ini benar-benar kosong, tidak ada isinya. Nah, oke guys. Nah, ini bautnya L panjang. Ini baru dikeluarkan. Oke. Ini adalah rumah pir klik-klik tadi. Dan ini bautnya panjang ya. Ini jangan sampai kebalik. Soalnya bagian tuas ini juga ada baut L-nya. Dan baut L-nya itu pendek guys. Ini kan pendek. Sedangkan baut yang di rumah pirnya ini kan panjang. Jadi jangan sampai kebalik. Oke, ini mekanisme lock triggernya, tak taruh sini semua. Nah, sekarang nih untuk mengeluarkan trigger, ini yang perlu dilakukan adalah mencongkel atau mengeluarkan as pin-pin ini. Ini ada 4 as, 1, 2, 3, 4. Tapi sebenarnya yang berfungsi itu hanya 2. Yang 2 itu hanya sebagai pelengkap atau pembantu kinerja aja. Oke, untuk melepas as ini itu harus dari sebelah sini guys. Dari sebelah sini didorong ke sana. Jadi kan ini chamber bagian kiri, ini kanan ya kan. Jadi untuk mendorong as ini harus dari sebelah kiri. Oke, tak keluarkan dulu. Ini harus menggunakan besi kecil guys. Nah, nyari besi dulu guys. Oke, lanjut guys. Untuk melepaskan as ini, saya menggunakan ini. Yang pasti besi kecil ya, yang untuk menusuk bagian sini. Untuk melepaskan trigger guys, yang perlu dilepaskan hanya pin ini 1, 2. Ini dan yang ini nggak usah. Ini kan ada 4 tempat pin ya, 1, 2, 3, 4, dan 2 itu di bagian bawah, 2 di bagian atas. Kalau mau melepas mekanisme trigger, yang dilepas hanya 2 bagian bawah saja. Oke, tak lepas dulu. Ditutup pelan-pelan aja, pakai tangkai atau apa itu terserah. Yang pasti tujuannya adalah untuk mengeluarkan ini. Saya menggunakan tang kecil aja. Nah, kalau sudah ditutup, kan dia sudah modot nih dari samping. Tinggal ditarik aja. Nah, ini asnya, as trigger ini. Nah, ini trigger sudah bisa keliru guys. Sorry, keliru. Salah guys, sorry guys. Kok salah ya? Oh alah. Ternyata bagian depan dulu guys. Nah, ini sudah modot. Ini sudah modot ya. Terus tak tarik pakai tang. Nah, ini asnya udah keluar. As triggernya udah keluar dan triggernya ini sudah bisa dikeluarkan. Dan triggernya seperti ini guys. Trigger Greyhound T-Rex Mercury. Tak taruh sini. Ternyata saya salah guys. Yang as yang bawah tak lepas tadi itu adalah as sebagai pentokan dari ini. Dari apa? Ini loh. Pirnya ini, bautnya ini.
Jadi kalau mau melepas trigger itu ternyata yang dilepas adalah pin yang ada di sini satu ini sama yang di atasnya. Yang bawah ini nggak usah. Tapi kalau mau dilepas semuanya nggak apa-apa lah. Ini tak lepasin dulu. Nah, ini tinggal diodot aja, ditarik seret. Nah, ini pinnya keluar dan dalamannya seperti ini, guys. Jadi trigger Greyhound Mercury itu sistemnya cuma seperti ini. Hanya terdiri dari 2 plat. Nah, ini seperti ini dan ini ada cowakan atau ini. Cowakan adalah untuk bertemu dengan pir ini. Nah, jadi bertumpu seperti ini, guys. Saat dikokang kan dia bertumpu, set. Saat trigger ditarik, seret, dia turun. Nah, begini. Dikokang lagi, naik lagi, bertumpu lagi. Trigger ditekan, dia turun lagi. Jadi mekanisme seperti itu ya. Baut yang bagian depan ini adalah baut untuk mengatur kedalaman trigger, kedalaman tarikan itu loh. Sedangkan baut yang di belakang ini adalah ini yang baut besar ini loh. Baut besar ini adalah baut untuk menyetel 2 steknya, mau dangkal atau dalam. 2 steknya itu juga bisa di setel, guys. Terus yang baut ini adalah dudukan pir. Sedangkan baut yang paling belakang ini, yang paling belakang adalah sebagai pentokan di safety triggernya. Jadi seperti ini, guys. Nah, jadi pentokan seperti ini. Oke, mekanisme triggernya seperti itu ya. Tak lepasin dulu, tak taruh sini. Terus lanjut lagi, ini bagian trigger sudah tak lepas, pinnya juga sudah tak lepas. Oke. Nah, ini sudah kosong melompong ya. Dan itu kelihatan, itu adalah pir hammernya. Dan untuk melepas head lever, guys, ini baut ini harus dilepas dulu. Atau oh ya, panteknya dulu aja lah. Panteknya ini dilepas dulu. Sama untuk melepas pantek tutup belakang sebagai tutup pir valve, pir hammer, dan sebagai dudukan untuk popor belakang. Ini melepas panteknya juga harus dari sebelah kiri didorong ke kanan. Sama saat melepas pin-pin trigger tadi. Saya menggunakan besi lagi, besi kecil, ditutup lagi. Nah, ini pin penahan dudukan popor belakang. Terus juga gini, guys, semua pin itu ada bagian kasarnya, bagian bergeriginya, termasuk pin yang as trigger. Ini semuanya ada bagian bergeriginya. Jadi gini, guys, bagian bergerigi ini adalah letaknya di bagian kanan. Entah itu pin penahan dudukan popor atau pin trigger, itu bagian bergerigi ini letaknya di sebelah kanan. Jadi saat memasukkan pin atau asnya ini, yang bagian halus dimasukkan dulu ya. Jadi yang bagian halus dimasukkan dulu seperti ini. Tidak boleh yang bagian bergerigi ini dimasukkan. Kenapa? Sebenarnya bagian bergerigi ini adalah pengunci di chambernya. Jadi dia ngunci. Nah, itu kan di lubang di chambernya kan ada bekas gerigi-geriginya. Dia nguncinya di situ. Jadi kalau ini dipasangnya kebalik, nanti malah merusak bagian sebelah sini, karena bagian sebelah sini halus, guys. Jadi yang perlu diingat adalah itu. Oke. Terus ini belum bisa ditarik ya, karena masih ada baut L dari atas. Dilepas dulu pakai kunci L kecil. Nah, ini setelah baut L ini dilepas, nanti baru set lever bisa dikeluarkan semua. Nah, ini adalah baut L sebagai as set lever, guys. Oke. Ini langsung dikeluarkan, ditarik aja ini. Nah, ini adalah rumah dari set lever. Nah, rumah set lever itu ternyata tidak bertumpu pada chambernya, guys. Jadi set lever ini bertumpunya pada ini. Nah, ini kan ada cowakan nih, ada cowakan. Nah, set lever itu bertumpunya pada cowakan ini. Jadi intinya ini adalah rumah set lever. Nah, sedangkan chamber hanya sebagai penopang utama. Jadi ini bahannya plastik ya, ini bahannya atom. Ini atom. Tapi walaupun atom ini kuat, dan ini adalah untuk
pentokan atau belusukan untuk per hammernya. Dan per hammernya guys, waduh ini besar sekali guys. Dan per hammernya masuknya seperti ini. Ini per hammer seperti ini, baru masuk ke dalam. Nah itu hammernya ada di dalam tuh. Oke ya. Dan per hammernya ini, aduh ini besar sekali guys. Jadi untuk mencari persamaannya ini nanti agak susah. Per hammernya dengan OD berapa ini? OD 18. Per hammernya OD 18 dengan panjang 51 mili, 50 mili, dengan ketebalan ulirnya berapa ini? 1,8 mili, 1,82 mili. Tebal ulir 1,82, OD-nya 18, panjangnya 50 atau panjang 5 cm dengan OD 1,8 cm. Jadi besar ya. Jadi tidak bisa disubstitusi menggunakan permisumi. Karena permisumi itu umumnya kan OD-nya mulai dari 6, 8, 10 sama 12. Dan ini besar sekali, guys. Oke, lanjut. Nah, set lever sudah bisa dilepas. Caranya bagaimana? Nah, ini untuk melepas set lever ini tidak perlu guys. Tidak perlu melepas bagian pin ini, karena saya beberapa waktu lalu sempat menonton video orang luar negeri itu. Dia mau melepaskan set lever dan mengeluarkan penusuk mimis. Dia itu melepaskan pantai ini guys. Padahal ini nggak perlu dilepaskan. Karena apa? Ini sebenarnya dia sudah presisi bagus di sini gitu loh. Sudah kencang bakoh di sini. Jadi kalau bisa ini jangan dilepas-lepas. Takutnya kalau ini dilepas-lepas nanti dia lodo, nanti malah bermasalah. Nah, caranya bagaimana? Ya nanti tak tunjukin. Nah sekarang tak keluarkan hammernya dulu ya. Ini hammer disokok dari depan. Soalnya saat mendekati keluar, kalau di dalam itu lancar guys. Nah ini hammernya tak dorong mundur-mundur nih. Di dalam itu lancar, tapi saat mendekati keluar dia itu seret ya. Mungkin seretnya karena harus melewati lubang yang bergerigi itu ya, yang bekas pantainya itu. Nah ini seretnya di sini. Didorong aja enggak apa-apa. Nah oke. Ini hammernya guys, dan bentuk hammernya seperti ini. Dan ini bahannya besi guys. Ini bukan stainless ya, ini besi. Dan per hammernya seperti ini nempelnya, terus lalu ditopang oleh ini rumah rumah apa itu, dudukan popor belakang. Jadi seperti ini, kelihatan seperti ini. Oke lanjut. Nah sekarang cara mengeluarkan set lever. Oke, ini kotak tengah ini bisa dilepas guys. Awalnya saya nggak tahu kalau ini bisa dilepas, tapi setelah saya teliti, saya pelajari ini bisa dilepas. Caranya bagaimana? Disogok dari bawah. Nyokoknya ya terserah mau pakai apa, yang penting disogok dari bawah. Nanti keluar. Tak sogok pakai kunci L kecil ya. Tak sogok lewat samping sini. Nah keluar. Keluar. Dan ini bahannya karet guys. Iya karet. Ini bahannya karet tuh, lihat. Dia empuk, elastis, dia karet bahannya. Dan dia sayangnya dia masuk ke dalam celah ini, dia tidak ada pengunci sama sekali. Dia cuma nempel tok. Dek gini. Tidak sesak. Jadi memang nempel presisi tapi tidak sesak. Jadi masih ada kemungkinan nanti dia jatuh gitu loh. Makanya nanti kalau Anda mau pasang teleskop, usahakan masang mounting teleskopnya yang bagian belakang tepat di atas sini ya. Sebagai pengaman juga supaya ini enggak mencelat guys. Kenapa? Ini tak sudul dari bawah. Nah, ini udah lepas guys. Karena memang karet ini masuk ke celah chamber ini dia tidak sesak gitu loh. Nah, ini harus dilepas dulu. Untuk menjalankan misi mengeluarkan tusuk mimis, ini harus dilepaskan dulu. Oke. Nah, sebelum tusuk mimis keluar, nah itu kan ada as yang dari set lever ini. Itu harus dikeluarkan guys. Tapi sebelum mengeluarkan itu ya baut pengait hammer, saya kelihatan nggak? Nah baut dalam sana itu ya, yang pengait hammer itu harus dilepas juga guys. Jadi untuk melepaskan tusuk mimis, baut itu yang pengait hammer harus dilepaskan. Dan ini agak kencang ya, agak bakoh. Jadi harus dibantu dengan tang. Oke, ini. Nah, kalau sudah dimatek baru bisa dilepaskan. Ini adalah baut pengait hammer.
Jadi kalau baut pengait hammer itu nggak dilepaskan, ya nggak mungkin penusuk mimis ini bisa keluar. Nah, ini adalah baut pengait hammer yang nempel di penusuk mimis. Nah, ini baru cara mengeluarkan penusuk mimisnya. Ini set lever harus dipisahkan atau dilepaskan juga. Caranya bagaimana? Yaitu, nah itu kan ada as ya, as sebagai panteknya, pantek lengannya ini. Ini harus dilepaskan juga. Caranya bagaimana? Disogok dari bawah. Caranya nyogok ya terserah mau pakai apa. Yang pasti lubang atas ini, sebenarnya lubang atas yang ditutup pakai karet ini, itu sebagai jalur keluarnya as itu. Keluar masuknya as itu. Jadi keluar masuknya as itu dari lubang atas ini guys. Nah, disogok dari bawah. Saya menggunakan kawat. Nah, kawat ini kawat dari hanger jemuran. Ini tak minta satu dari istri tadi. Disogokkan ke dalam, dipaskan ke lubang as itu, nanti didorong keluar. Nah, ini sudah keluar guys. Nah, itu asnya. Nah, ini udah keluar. Tak sogok dari bawah. Nah, ini baru bisa dilepas. String ya, bisa dilepas. Setelah itu tusuk mimis baru bisa didorong ke belakang. Loh, begini guys caranya. Dan ini itu pun nanti saat masang jangan sampai kebalik. Bagian bawah yang menghadap ke bawah ini adalah yang ini, karena ini adalah sebagai, saya tak praktekin ya, ini kan penusuk mimis, ini adalah baut pengait hammer, dan ini bagian bawah itu yang ada cowakannya. Ini kan ada cowakan nih, cowakan sebagai dudukan silinder ini. Nah, ini bagian bawah. Nah, jadi gini guys, posisinya seperti ini. Terus as pantek dari set lever ini masuknya dari atas guys. Karena lubang bagian atas itu lebih besar dari lubang bagian bawah. Kalau dimasukkan misalnya kebalik, masanya adalah begini, seret. Nggak tahu kalau kebalik, tapi adalah masanya kebalik. Ini dimasukin as, nggak bisa guys. Karena lubangnya ini kecil. Nah, lubangnya kecil, nggak bisa masuk asnya, gitu loh. Kenapa di bawah ini harus posisinya yang lubang kecil? Karena apa? Ini kan yang bagian lubang atas, ini kan besarnya sesuai dengan ukuran asnya. Ini as bisa masuk. As bisa masuk, seret. Nah, bagian lubang bawah dia kecil supaya apa? Supaya as itu tidak melotrok alias tidak jatuh. Jadi lubang ini kecil untuk menahan as juga. Jadi supaya as ini tidak jatuh ke bawah. Kalau jatuh kan nanti malah set levernya lepas kan gitu loh. Makanya masanya nggak boleh kebalik. Lah saat mau melepaskan atau mau mengeluarkan tusuk mimis ini, nah ini harus disogok dari bawah. Tadi seperti yang saya praktekkan menggunakan kawat hanger tadi. Nah kan maksudnya begini. Ini set lever nih. Nah, kan masuk. Nah, dimasukkan dari atas. Nah, seperti ini, guys. Saya kok agak pas sih. Nah, ini set levernya seperti ini, guys. Dan kalau posisinya benar seperti ini, as yang dari atas tadi nggak mungkin jatuh ke bawah karena dia sudah mentok. Karena ditahan oleh lubang yang sempit ini. Jadi, makanya jangan sampai kebalik. Nah, untuk mengeluarkan memang disogok dari bawah ke atas. Nah, tujuan dari lubang ini adalah lubang sebagai jalur keluar masuknya as ini yang ketemu dengan penusuk mimis ini. Jadi gitu ya guys ya. Jadi mohon maaf Pak Bule yang kemarin jenengan bongkar set lever itu sampai dilepas as ininya, itu jenengan keliru Pak Bule. Jadi harus sesuai prosedur pabrikan. Jadi seperti ini. Jadi tujuannya lubang kotak ini memang untuk mengeluarkan as dari set lever yang bertemu dengan penusuk mimis. Oke, lanjut. Nah, sekarang sudah keluar semua. Jadi chamber ini sudah benar-benar kosong, nggak ada apa-apanya. Ini hanya ada magnet. Ini magnet, guys. Nah, ini magnet sebagai penahan dari apa? Dari magazin. Saya tak ambil magazin. Magazin ataupun single shot. Nah, jadi magnet ini nanti bertemu dengan magnet yang ada di single shot. Jadi gini. Nah, ini. Tujuannya magnet ya untuk penguat saja. Karena apa? Ini kan nggak ada larasnya nih. Padahal kalau single shot biasanya kalau senapan lokal kan dia kalau tanpa laras dimasuki single shot gini kan dia jatuh ya. Karena tidak ada pegangannya. Nah, kalau ini nggak jatuh karena apa? Ini sudah ada magnet sebagai pengunci. Nah, seperti ini guys. Aman, nggak jatuh. Sama, yang di magazin juga sama, ada ini magnetnya. Nah, itu. Oke, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi chambernya dari Greyhound Mercury itu ya seperti ini. Ini kalau dibilang senapan murah, ya murah.
Kalau harganya masih wajar loh ya, tapi sekarang nggak tahu harganya, kita udah naik terus. Ada yang ketinggalan guys, satu lagi. Nah, penusuk mimis ini masuk ke dalam sana itu ada pir. Pirnya nggak bisa dilepas ya, pirnya tak keluarin dulu. Nah, itu ada pirnya guys. Nah, pir sebagai pentokan. Nah, jadi di dalam penusuk mimis, di asnya ini ada pirnya. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau senapan lokal kan nggak ada pirnya, tapi dikasih seal sebagai pentokan saat set lever ditutup ceklek gitu kan, kayak merasa berat terus nguji klek gitu kan. Itu dia pakai seal kalau senapan lokal. Tapi kalau Greyhound Mercury ini dia menggunakan pir ini. Jadi saat set lever ditutup itu tidak bunyi klek, tapi kayak terasa keras mentul-mentul gitu. Oke. Sekarang untuk melepaskan bagian ini. Nah, itu kan ada kuningannya guys. Kuningan sebagai dudukan pir penusuk mimis tadi. Ini bisa dikeluarkan juga. Caranya sama dengan saat mengeluarkan as pantai ini. Tapi sayangnya guys, saya nggak punya as yang lebih kecil dari ukuran as itu. Gitu loh. Jadi saya nggak bisa mengeluarkan karena ini butuh as yang sangat kecil. Butuh besi pendorong yang sangat kecil. Jadi nggak perlu dikeluarkan ya. Jadi intinya adalah kuningan itu sebagai penahan dari penusuk mimis ini, sekaligus sebagai pentokan dari pir ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Inilah akhir dari pembongkaran Greyhound Mercury. Jadi semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman yang mau ikut bongkar, yang mau ikut ngoprek. Nah, ini bisa dijadikan acuan sebagai tata cara pembongkaran. Nah, jadi tak perlihatkan dulu semuanya. Dan chambernya seperti ini bentuknya. Terus di bagian tengah ini kan kayak semacam ada garis. Ini adalah mungkin patahan saat cetak, atau mungkin saat nyetak ini ada garis-garisnya. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi mungkin ini dulunya mungkin chamber belah terus disatukan begini mungkin loh ya. Terus bagian belakangnya seperti ini. Nah, kelihatan tuh kan, itu kuningan bagian dalam itu adalah dudukan pir penusuk mimis, dan ini lubang dari set lever sekaligus penusuk mimis. Ini adalah lubang hammer, dan ukuran hammernya itu besar sekali guys. Oh iya guys, hammernya ini lubangnya terdiri dari 2 step ya. Nah, itu yang bagian depan itu adalah lubang untuk ini. Nah, ini kan kecil nih, sedangkan ini ada bibirnya besar. Nah, yang bagian dalam sana itu adalah lubang untuk ini, sedangkan yang bagian belakang sampai keluar ini adalah lubang untuk bibirnya ini. Jadi saat dimasukin ya, itu untuk menyesuaikan supaya hammer itu bisa masuk, harus dilihat dari depannya juga bisa guys. Kelihatan toh? Nah, itu harus dipaske. Nah, baru bisa maju mundur. Karena antara lubang yang bagian sini dengan yang belakang tadi berbeda guys. Nah, itu kan beda itu pokoknya. Oke. Inilah video pembongkaran Greyhound Mercury. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa.